Halo teman-teman, Hai. kita patut bersyukur pada Tuhan ya. Sampai saat ini kita masih bisa memuliakan nama Tuhan. Pandemi ini masih terus ada, tapi kita jangan sampai lupa untuk memuliakan Tuhan. Sebelum itu kita mari berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati dan memberikan nafas kehidupan untuk kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, berkatilah kami yang saat ini akan memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau terima Tuhan pujian kami. Supaya apa yang kami pujikan itu bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini.
Tuhan. Untuk yang selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dan menyertai kami dari awal hingga pada
sekarang ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membuka lebar-lebar hati kami dan telinga kami Tuhan, supaya firman-Mu bisa tertanam di hati kami masing-masing dan menerapkannya di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, salam teman-teman. Gimana kabar kalian di rumah yang udah beberapa bulan ini nggak keluar mungkin, nggak kemana-mana. Semoga kalian sehat-sehat dan mungkin ada aktivitas baru yang kalian lakukan di rumah buat ngilangin kegabutan. Oke, pada hari ini Kak Wahyu mau nyampein sharing tentang bebas tapi nggak bebas. Entah kenapa itu terlintas waktu ditanya tentang tema bebas tapi nggak bebas. Itu maksudnya apa sih? Gitu kan? Oke, pertama-tama Kak Wahyu mau menjelaskan tentang makna arti bebas itu sendiri. Kak Wahyu buka dari KBBI, jadi searching biar nggak salah mengartikan. Jadi arti dari bebas sendiri itu kan lepas, tidak terikat apapun, tidak terhalang apapun. Atau yang lain juga bilang itu merdeka gitu. Kenapa Kak Wahyu ngambil tema tentang bebas? Ya, satu karena sekarang bulan Agustus, bentar lagi kita memperingati hari kemerdekaan. Yang kedua, kenapa tema ini muncul? Karena sebagai anak-anak muda sekarang, kita pasti seneng tuh kalau misalnya dikasih kebebasan. Bener gak? Kita itu anak-anak muda kalau dikasih namanya kebebasan, bebas main lah, bebas pergi kemana gitu pasti senang. Sulit untuk dikekang. Nah, di sini Kak Wahyu mau sedikit bahas di mana kita sendiri itu sebenarnya juga memang sudah bebas dari yang namanya dosa. Ini teman-teman tahu sendiri kan, kalau kita itu sudah ditebus sama Tuhan Yesus, udah dibebasin. Kita itu udah merdeka, bukan lagi jadi budak dosa. Nah, tapi teman-teman, walaupun kita udah bebas, udah ditebus nih, udah nggak punya hutang lagi, udah bukan jadi budak dosa lagi. Ada kata-kata tidak bebas. Itu maksudnya apa sih? Di sini kita buka ayat pertama nih. Di 1 Korintus 10 ayat 23. Oke, Kak Wahyu bacain. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dari ayat ini, itu menunjukkan tentang makna kebebasan. Memang gitu tuh, segala sesuatu kita diperbolehkan. Contohnya, makan daging B2. Bagi saudara kita yang lain, itu haram katanya kan. Tapi kan enak. Nah, kita itu boleh makan. Itu salah satu, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Teman-teman boleh makan babi, tapi jangan banyak-banyak. Ntar kolesterol. Tuh contohnya. Terus, apalagi ya contohnya kalau selain daging babi yang haram-haram? Kayak cuman itu sih yang nggak boleh buat
dilakuin orang lain ya. Itu contoh kalau misalnya, oh ini juga mungkin apa ya, kalau teman-teman yang SMA nih pernah lihat orang minum bir bintang kaleng. Nah, bir bintang kaleng itu ada yang beralasan alkoholnya 0. Nah, tapi di kaleng itu yang alkoholnya 0 sama yang enggak 0 itu kayaknya warna kalengnya sama. Jadi kita nggak kelihatan. Tapi dari itu juga kita lihat kenapa orang boleh minum. Bahkan yang umum ngerokok lah. Sebagian besar orang bilang itu tuh untuk kesehatan. Bahkan minum anggur lah itu yang biasanya ada kadar alkoholnya tuh. Itu tuh boleh. Tapi nggak boleh banyak-banyak. Sekarang pertanyaannya kalau kalian misalnya ditawarin kayak gitu. Atau enggak teman-teman kalian mungkin, kok dia boleh minum kayak gitu? Ya sebenarnya boleh, cuman berguna nggak bagi kalian? Kalau nggak berguna buat apa? Kalau cuman sekedar buat mabuk, kalau cuman sekedar buat gaya doang, buat apa? Hal-hal yang umum, yang paling sering orang ngeyel yang kayak ngerokok itu, pasti dibilang nanti kan nggak ada di Alkitab tuh dilarang ngerokok gitu. Iya, tidak ada ditulis dilarang merokok, ada di kereta api, di tempat-tempat umum tuh ada dilarang merokok. Cuman kan secara tidak langsung di Alkitab itu bilang jangan merusak tubuhmu karena tubuhmu itu adalah bait Allah kayak gitu. Itu sebenarnya udah satu yang harus kita pegang buat jaga nih tubuh yang dikasih sama Tuhan. Dari situ memang kita bebas, boleh, tapi kalau nggak berguna buat apa? Atau juga itu ternyata ngerusak. Itu. Jadi besok kalau ada teman-teman yang ngeyel, bilang aja. Fungsinya juga nggak ada kan. Malah iya bakar uang, benar. Itu beberapa contoh. Yang ayat kedua nih, ada di Galatia 5 ayat 1. Yuk kita buka dulu, Galatia 5 ayat 1. Di sini perikopnya tuh kemerdekaan Kristen. Tuh, tentang kemerdekaan. Kawayu bacain Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa sih maksudnya kuk perhambaan itu? Bukan berarti teman-teman jadi budak yang maksudnya budak beneran gitu. Tapi secara tidak langsung teman-teman itu melakukan hal yang gak baik dan gak bisa lepas. Itu. Teman-teman melakukan dosa tapi itu tuh udah jadi kayak kegiatan rutin. Gak bisa lepas. Nah itu di Galatia 5 ayat 1 itu dibilang kita memang udah dimerdekakan. Jadi malah karena kita itu udah dimerdekakan, kita itu disuruh buat jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi mau jadi budak dosa. Tuh. Di ayat 13 kita coba lihat. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dibilang memang kita itu udah dipanggil untuk merdeka. Kita itu memang udah dimerdekakan. Seperti yang Kak Wahyu bilang tadi di awal, kita itu udah ditebus sama Tuhan Yesus, kita itu merdeka. Kita itu bukan lagi hamba dosa. So, kalau kita bukan lagi hamba dosa, kenapa kita masih mau diperhamba sama dosa? Dengan melakukan dosa itu berulang kali. Contohnya, bohong.
bohong demi kebaikan itu tidak ada. Namanya bohong ya bohong. Itu contoh kecil yang sering kita lakuin. Di Alkitab bilang kalau misalnya memang iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau memang teman-teman salah, ngelakuin kesalahan, ya kita harus ngaku kesalahan. Kayak gitu. Di sini dibilang juga, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ibaratnya teman-teman ini udah diberikan kebebasan, tapi kita malah menyalahgunakannya untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi sebenarnya di sini kita juga belajar buat berhikmat teman-teman. Kita dikasih kebebasan, kita harus memanfaatkan kebebasan itu untuk melakukan hal yang benar, yang berguna, yang menjadi berkat buat orang lain. Di bagian terakhir dari ayat itu, ayat 13 tadi bilang, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di Alkitab, kalau kita mau tanya tentang sebenarnya gimana sih kita harus hidup, ada. Bahkan sebenarnya kita itu sebagai orang Kristen itu seperti apa sih? Maksudnya tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kayak banyak larangannya gitu. Sebenarnya ya itu tadi, udah dibilang bebas, kita itu udah bebas. Cuman itu tadi perlu hikmat buat setiap melakukan sesuatu itu kita perlu hikmat. Memang kita tuh bebas. Cuman ingat tadi dibilang, jangan karena kemerdekaan itu malah kita manfaatin untuk melakukan hal yang jahat. Balik lagi kita ke kondisi perbudakan tadi. Kan aneh, udah dibebasin kok malah mau balik lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat perkataan Tuhan Yesus itu, kuk yang ada padamu itu, intinya nggak berat. Karena Tuhan Yesus sendiri udah ngerasain semuanya dan Tuhan itu yang ngasih kekuatan buat kita. Kalau kalian masih ngerasa kayak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak enak jadi orang Kristen, malah rugi banget kalian bilang kayak gitu. Buktinya orang Kristen boleh makan babi, yang lain nggak boleh, ya kan? Itu masih enak. Bahkan kalau hidup di zaman dulu tuh di hukum Taurat, banyak yang nggak boleh dimakan. Kalian namanya seafood, mungkin kalian sekarang seneng. Dulu nggak boleh dimakan seafood. Udang dan lain-lain itu di hukum Taurat tuh ada larangannya. Nah, sekarang udah bebas nih. Semuanya cuman butuh hikmat. Yang nggak perlu nggak usah. Yang nggak berguna nggak usah. Kalau misalnya kalian tanya, Kak Wahyu, kalau misalnya tadi ngerokok udah, minum udah, apalagi ya? Tato, tapi nggak permanen. Sekarang berguna nggak buat kalian? Dikasih kulit mulus, orang-orang pada perawatan biar putih bersih gitu kan. Yang cewek-cewek biar katanya biar glowing. Kok malah ditato-tato segala gitu kan. Kalau ditato kan gak glowing. Coba jidat kalian ditato. Pasti gak glowing jidatnya. Sekarang pertanyaannya berguna apa enggak? Itu. Jadi pergunakanlah kebebasan atau kemerdekaan yang kita punya itu dengan bijaksana. Tuhan minta layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tujuan hidup kita dari awal itu apa sih? Teman-teman harus tahu, tujuan hidup kita dari awal itu sebenarnya untuk jadi berkat buat orang lain, untuk jadi terang. Di 1 Timotius 4 ayat 12 itu dibilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Dalam setiap hal, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam setiap hal. Kita anak-anak muda tuh diminta jadi teladan. Kalau sudah tahu kayak gitu, ngapain kita masih mikirin hal-hal yang gak penting, gak perlu.
Oke. Di sini ada ayat lagi yang mau kita baca sama-sama di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini mungkin ini yang kita pikir itu berat, susah. Kita itu harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kalau kita misalnya nggak hidup kudus, kayak mabok-mabokan, ngerokok, apa itu bisa jadi berkat buat orang lain? Apa itu bisa dinamakan dengan hidup kudus? Karena biasanya setelah kita ngelakuin hal-hal dosa kecil yang kalian bilang tuh kecil, tuh nanti ada nanti dosa kecil yang lain. Kecil, terus jadi gede. Namanya dosa tuh gak ada dosa kecil, dosa gede. Cuman memang kitanya aja yang karena bikin excuse buat menenangkan hati sendiri. Kita bilang itu dosa kecil. Sebagai orang yang merdeka, masa kita mau hidup dalam kecemasan, kekhawatiran. Kecemasan, kekhawatiran tuh datang kalau misalnya teman-teman kayak misalnya ngelakuin kesalahan terus milih bohong. Itu kan? Milih ngelakuin dosa daripada ngaku. Kalau udah ngaku sebenarnya nanti gak bakal khawatir apapun. Gak bakal cemas akan apapun. Disitulah kita menggunakan hak kemerdekaan kita itu dengan benar. Dan yang terakhir, di sini Kak Wahyu catat di 1 Tesalonika 4. Di 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ini mungkin Kak Wahyu minta teman-teman buat baca di rumah. Di sini itu isinya tentang nasihat supaya kita hidup kudus. Jadi teman-teman bisa baca sendiri di rumah dan direnungkan. Pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu kalau kita itu adalah orang-orang yang merdeka, yang dimerdekakan dari dosa, kita bukan lagi budak, kita bukan lagi anak-anak yang terikat dengan kekhawatiran dunia ini. Anak-anak yang ibaratnya dikekang oleh dosa. Gimana sekarang kita harus hidup? Kita udah dilepasin dari borgol, masa mau balik lagi? Udah bebas dari penjara, masa mau masuk lagi? Itu. Kita hidup bebas tapi bijaksanalah. Menggunakan kebebasan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk hidup sekehendak hati kita. Karena kita udah dibayar lunas. Dan kita udah bebas. Ingat teman-teman, kita semua ini anak-anak raja. Jadi hiduplah sebagai anak-anak raja yang kudus, yang berkenan. Dan jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu teman-teman yang bisa Kak Wahyu sharingkan hari ini. Kita sama-sama belajar bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak raja yang udah dibebasin. Sebagai orang-orang merdeka yang tidak hidup lagi di dalam dosa. Tidak ada excuse dosa besar, dosa kecil. Yang
Yang jelas kita mau benar-benar bebas dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Yuk teman-teman, kita sama-sama mau menikmati. Yes, terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyi sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya teman-teman, seperti yang lagu ini katakan teman-teman, hidup ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan, kesempatan kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, kesempatan kita untuk hidup ini jadi berkat buat orang lain. Jadi kebebasan yang teman-teman terima sekarang, kemerdekaan yang teman-teman terima sekarang, mari teman-teman kita mau sama-sama belajar untuk pergunakan kebebasan itu, kemerdekaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kita akan menutup ibadah pada hari ini. Mari teman-teman, Kak Wahyu akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa yang baik.
kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, kami mengucap syukur buat hari ini, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau beri. Bagi setiap kami anak-anak-Mu, kami boleh kembali beribadah Bapa, kami boleh kembali memuji muliakan nama-Mu, kami boleh kembali menikmati firman-Mu Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Di kondisi sekarang ini Bapa, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap keadaan kami dimanapun kami berada Bapa yang baik. Kiranya Tuhan Engkau juga mengurapi kami Bapa, baik dalam keseharian kami Tuhan, dalam lingkungan kami dimanapun Engkau tempatkan Tuhan. Kami kiranya Bapa Kau boleh bimbing setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, agar Bapa anak-anak-Mu ini Tuhan boleh menggunakan kemerdekaan yang mereka miliki saat ini. Hidup sebagai anak-anak-Mu Bapa, hidup sebagai anak-anak raja yang berkenan kepadamu Tuhan, yang boleh menjadi berkat, yang boleh menjadi terang Bapa dimanapun kami berada Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa anak-anak-Mu, jika kami hingga saat ini masih menyalahgunakan kemerdekaan yang kami miliki ini Tuhan. Ampuni setiap kami atas kenakalan kami Bapa. Hari ini Bapa kami telah belajar Bapa, bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang telah dimerdekakan dari perbudakan itu Bapa. Bapa yang baik, kiranya Engkau senantiasa meneguhkan hati anak-anak-Mu, menguatkan mereka Bapa ketika mereka ingin kembali melakukan dosa Bapa. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Kami meralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.